Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, bekerja sama dengan BPBD Kota Sabang Provinsi Aceh, mempersembahkan rencana tindak darurat Bendungan Paya Saunara. Bendungan Paya Saunara merupakan pengembangan dari Embung Paya Saunara, terletak di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Bendungan ini merupakan bendungan urugan tanah homogen dengan tinggi bendungan 6 meter dan panjang bendungan sebesar 375 meter dengan kapasitas tampungan sebesar 1,088 juta meter kubik. Bendungan berfungsi untuk suplai air baku untuk Kota Sabang dan sekitarnya sebesar 125 liter per detik. Sebagai bendungan penampung air, runtuhnya Bendungan Paya Saunara akan mengakibatkan banjir bandang bagi daerah yang di sebelah hilir bangunan. Untuk itu, pemeliharaan dan pengamatan kondisi bangunan harus selalu dilakukan dengan baik oleh pengelola bendungan. Keruntuhan Bendungan Paya Saunara dapat terjadi disebabkan meluapnya air melalui puncak bendungan akibat hujan badai yang melebihi kapasitas tampungan waduk. Keruntuhan Bendungan Paya Saunara dapat juga disebabkan akibat kebocoran pada tubuh bendungan sehingga terjadi kerusakan pada tubuh bendungan, misalnya akibat gempa bumi. Runtuhnya Bendungan Paya Saunara akan mengakibatkan banjir bandang bagi daerah yang di sebelah hilir bangunan. Terdapat 3 tingkatan kondisi darurat Bendungan Paya Saunara, dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu waspada. Kondisi waspada ditetapkan apabila telah terjadi kondisi alam yang mengancam keamanan yang mengarah ke kondisi kegagalan bendungan. Pada tahapan darurat ini, kegiatan masih terdapat dalam lingkup pengelola bendungan, berupa upaya-upaya perbaikan bendungan dan pengamanan bendungan. Pada kondisi ini, penduduk siap siaga untuk melakukan persiapan pengungsian. Siaga. Status siaga adalah keadaan yang mengindikasikan keamanan bendungan semakin terancam, di mana kondisi bendungan sudah mengarah ke gejala keruntuhan bendungan. Pada status ini, semua penduduk yang berada di zona bahaya 1 sudah harus melakukan pengungsian. Awas. Status awas adalah keadaan yang mengindikasikan bendungan mengalami keruntuhan dengan kondisi waduk terisi air. Pada status ini, semua penduduk yang berada di daerah bahaya 2 dan 3 harus sudah berada di tempat pengungsian. Berikut ini adalah simulasi daerah yang terkena dampak dari runtuhnya Bendungan Paya Saunara. Warna pada gambar di peta mewakilkan skala kedalaman air sesuai dengan skala yang tertera di kiri gambar dengan satuan meter. Titik biru mewakili tempat evakuasi, sedangkan titik merah merupakan daerah yang penduduknya harus diungsikan. Sebagian daerah desa Paya Saunara dan desa Krueng Raya akan terkena dampak banjir akibat runtuhnya Bendungan Paya Saunara. Berdasarkan hasil analisis keruntuhan Bendungan Paya Saunara, banjir bandang akan menimpa sebagian pemukiman di Dusun Masjid 1, Dusun Masjid 2, Dusun Masjid 3, Dusun Lok Drien 1, Dusun Lok Drien 2, Dusun MKB 1, Dusun MKB 2, Dusun MKB 3 dalam waktu kurang dari setengah jam sejak runtuhnya bendungan. Dengan tinggi genangan maksimum mencapai lebih dari 2 meter. Penduduk di daerah tersebut harus sudah diungsikan saat bendungan runtuh dengan tempat pengungsian di lapangan voli dan puskesmas baru Desa Paya Saunara. Lapangan belakang kantor Desa Paya Saunara, kantor Desa Krueng Raya, SDN 17 Sabang, tanah lapang di Dusun MKB. Daerah bahaya dibagi 3,
yaitu daerah bahaya 1 dengan kedalaman kurang dari setengah meter, daerah bahaya 2 kurang dari 2 meter, daerah bahaya 3 lebih dari 2 meter. Jika bendungan runtuh, Ketua Tim RTD memberitahukan status awas bendungan kepada Wali Kota Sabang. Selanjutnya, Wali Kota akan mengumumkan status awas bendungan dan memerintahkan BPBD melakukan tindakan penyelamatan penduduk. BPBD akan melakukan koordinasi kondisi darurat bendungan dan melakukan langkah-langkah untuk tindakan penyelamatan penduduk. Sirine akan dibunyikan di setiap desa sebagai tanda akan keadaan darurat bendungan. BPBD akan menentukan proses tempat pengumpulan yang meliputi lokasi, arah pergerakan, jumlah penduduk yang bisa menetap di tempat tersebut, pola aksesibilitas, pola waktu tiba banjir, dan proses pemindahan, yaitu: pertama, rute pengungsian, kedua, alat transportasi yang digunakan, ketiga, kapan dimulainya pengungsian. Warga dihimbau untuk tetap tenang dan selalu mengikuti petunjuk pengungsian dari BPBD. Prioritas pengungsian. Saat mengungsi, diutamakan untuk mendahulukan bayi atau balita, orang tua, orang sakit atau cacat, ibu hamil. Cara pengungsian. Pertama, dengan cara mengungsi sendiri. Kedua, bagi orang sakit dan cacat, diselamatkan dengan ambulans atau sarana lain. Ketiga, dengan cara diangkut secara massal. Hal-hal yang harus diingat sebelum mengungsi. Pertama, matikan sumber api dan listrik agar tidak terjadi kebakaran. Kedua, bawa barang secukupnya. Ketiga, usahakan lindungi kepala dengan helm atau kain. Keempat, kunci rumah. Kelima, ikuti instruksi dari BPBD dan jangan bertindak sendiri. Barang-barang yang perlu dibawa. Pergunakan jaket atau jas hujan, barang dan surat berharga, pakaian secukupnya, makanan dan minuman, obat-obat ringan, radio dengan baterai cadangan, dan alat penerangan. Dipastikan tidak membawa barang yang besar, berat, seperti kulkas. Tempat-tempat yang diusulkan sebagai tempat mengungsi biasanya adalah bangunan seperti masjid, tanah lapang, sekolah, dan balai desa yang berada di tempat yang lebih tinggi. Setelah dirasa air telah surut, tunggu aba-aba lebih lanjut dari tim BPBD perihal kapan waktu yang aman untuk kembali. Demikian rencana tindak darurat Bendungan Paya Saunara. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.